Sebelum acara kita mulai, kita saksikan bersama penampilan Talempong Paci dari Sanggar Seni Tuak Sakato, Desa Talago, Gunung Kota Sawah Lunto. Selamat menyaksikan. Kita saksikan penampilan Saluang Dendang dari Sanggar Bidua Sahaluan Kabupaten 50 Kota dengan personil Ibu Mani, Is dan Lin. Selamat menyaksikan. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghadiri bersama acara pagelaran seni tradisi dan diskusi seni budaya pada 4 Mei 2023. Dan selawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini. Yang terhormat Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Saifullah SPD MM. Yang kami hormati Bapak Ibu pembicara diskusi seni budaya dan pagelaran seni. Yang kami hormati Bapak Ibu seniman dan budayawan beserta hadirin tamu undangan yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita dengarkan laporan panitia kepada Bapak Husin SHMSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tentunya Bapak Dandas Wilayah Provinsi Sumatera Barat yang kita banggakan, kita cintai. Kita hormati para tokoh seni budaya Sumatera Barat yang ada di sini. Buya kami hormati. Kemudian ada Profesor Taib ya sebagai narasumber, juga Dr. Yudhistira Yunus dan Tanjung. Ini juga sini penari tradisional Sumatera Barat yang kita banggakan itu udah Edi Mevri ya, beserta rombongan. Bapak Ibu saya hormati, memang sore hari ini sungguh sangat yang kita tunggu-tunggu ya. Sebab tentu juga ada kegiatan-kegiatan di mana di budaya ini kita tentunya di samping diskusi-diskusi dengan para seniman. Nah, tentunya harapan kita adalah bahwa kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik. Kemudian tentunya diskusi yang oleh rekan-rekan kita seniman-seniman nantinya juga mendapatkan hasil yang baik yang tujuannya adalah bagaimana kita melestarikan budaya kita, meningkatkan budaya kita, sehingga betul-betul hendaknya Sumatera Barat ini dan tumbuh berkembang kebudayaan daerah, kehidupan daerah di khususnya di Indonesia yang tingkat nasional. Nah, apa kita juga dalam diskusi tersebut tentu maka kita berdiskusi dengan memunculkan ide-ide yang bagus, memunculkan gagasan-gagasan yang nanti kita himpun untuk menjadi sebuah acuan bagi kita pembangunan budaya di Sumatera Barat. Yang kami hormati, selanjutnya kita saksikan sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat kepada Bapak Haji Saifullah SPD MM. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati dia Musabidin, Kamilah, terima kasih ya. Sama para budayawan, para seniman yang hadir, ada sore ini, ada yang terlanjur, silakan ya tolong kursinya. Kita hormati teman-teman kami dari Dinas Kebudayaan hadir, kepala Taman Budaya, Kabit Seni dan Komisi Budaya dan serta jajaran. Kemudian hormati tamu-tamu kami, pertama dari 50 kota, dari Maudi ya, serta rombongan bawa rombongan istrinya, hadir dari Sawalunto, terima kasih banyak, juga dengan rombongan Landai Tuaskado. Kemudian ada khusus hari ini
Sore hari ini hadir dari MIN 1 ya, MIN 3 Kota Mata. Terima kasih atas kehadirannya. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah pada sore hari kita bisa hadir bersama-sama. Di samping dalam rangka diskusi tentang seni dan budaya, kita juga akan menyaksikan penampilan dari baik Randai maupun tadi dari Bongkaci ya, dari dua daerah yang saling sulit Sobolka dan Mampur Kota. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran kita semua, dan juga kami mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin pada sore hari ini kesibukan Bapak Ibu sudah banyak. Sekarang kita hadir bersama-sama di sini. Mudah-mudahan kita bisa memanage waktu kita yang singkat ini dari asar sampai maghrib nanti. Mudah-mudahan setelah kita bisa sambung ya, baik diskusi maupun penampilan kesenian. Saja berkali dengan Allah Taala dan kita semua, maka acara diskusi seni budaya sekaligus penampilan kesenian kita buka membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah Taala akan meridhai dan memberkahi kita semua. Selanjutnya kita saksikan penampilan Randai dari Sawah Lunto dengan sanggar penampil Tuah Sakato dengan judul Siti Dahlia.
Kapih dan kenal bau mana nak siti kemenang aku tidak kasih Ampunlah ambul ayah kandung, ampun dari hai ampun. Tasiruk darah dalu, lapah sagalun pasang dia. Mandang ayah mandang, hati rasa kacamehan. Aku kok salah kesinimu, atau kok sumbang langkah siti. Dek ayah karang kaju, kuliah nak sama dalam hati. tanggung sebitulah ubek yang hebat idamang sedingin taham hari kapalu pengenan mati selanjutnya mengkunyo anak ayah imbau bukan gaya sakit bila teman dan dia sudah disini aduh ayah dia ayah pandangan dia nyentuh di pandang ukur dia berarti di pandang tujuh umur ibu bilangan banyak ada kita juga dia kurang lagi datang guna jadi turun dari ayah lama itu Ayah kandang di badan diri, meski dia kadi pancong, meskipun badan kadi ganteng tinggi, kato dan bana kadi sampaikan jua. Alun tangan kabasan, alun tangan kabajonjongan, sitinan baru doa ayah, pulang alun pada ayah. Tanggung badan di ayah, iyalah kadi. Bahasa sekarang inilah ikan ada anak satu orang hari kasah dina ayah bertambah tujuh antara malam di tengah hari gara Allah siang tak tahu singkit tak dapat tulis panjang tak dapat kali malam tak dapat kali ujung tak dapat kali mama dia dulu dia kan orang terbalik main dalam utang ayah alun sampaikan segitu rugian dari ayah ulang maklum Kalau begitu kata ayah, tak sasak kijang karimu, tak hantar oleh kabuku, tak dapat main lain, habislah jalan sampai lain. Murak layak bak kata ayah, siti manyalah tentang itu. kalau baik ketuanan itulah katu sebenarnya ini nangko dan ada anak ayah katakan dalam bulan Sabtu Allah berdua orang yang datang membawa si kita pilih jalan ketemu sultan kelampauan anak pendekara juga kedua sultan tersangka dan itu apa dari sultan ini sultan kelampauan orang tersabui tak gagah kuat di ranah lembut basuh sampai ikut bariaman menjauhkan waktu salilah orang yang tak tahu nak adik nak lari mantap lain dari pemimpin mandi kayu bapak ketua kita putih raya kita kan apa kita di mana ikut posisi mana itu tak tersalah pemimpin. Kalau begitu kata ayah, ibarat gayung kadi sambut, bagaikan kato kadi cawe, dan ada siti katokan. Kok bagak sultan kelampauan, dinailah tahu di bagaknya. Bagak karano bakawan banyak, main kalau yuk katoran ini. Namo bakawan jodoran panimu, suku bakawan jodoran pajudi. Karaju bajudi siang malam, sini tak suku tentang itu. Kalau baik itu kata anak iyo belum malah tidur
Sultan Nasrullah tu tadi. Kalau hadilah petangguh, waktu bagi lagi itu. Ayah tadi malah tu. Sultan Nasrullah, kurang baik saja lagi beriman. Jam lampu tagak di bawah, kurang candu dia ulang. Nah ini adalah tuan kakek rumah, datanglah sini agak sahabat. Dan tahu deh, tak ada. Di sinan awak berandai-andai, di sinan aku akan sampaikan. Dia kanduang setidaknya Ling kabeh kemana ada. Kalau bahkan ko kabayin Aku ingat kali itu. Oh Tuan Sultan Nasrullah, nak kurang diulangkan, nak paling tak kurang gaji. Nasi basah dua balat takkan, Tuan makan malah lain. Kau pantun saya, barang menjalur diletakkan, anailah anak kali-kali. Barang dan ado diletakkan, mengindahkan malah kali sana. Dia kanduang di lambung. Iyo lagi setidaknya baru mencari pirang nasi tanam rasulullah dari makan dah adik-adik kampung dia padi sejirak jiro hitam padi setulik dari barang nah di bahasa dua kalatakan ini kapan tak pamakan sore padi sejirak jiro hitam padi setulik dari kerja nasi batu dua kalatakan kesia buat makan sapian padi dari jauh padi kita bilang kok boleh kita jadi doanya itu adik naik kan sebenarnya padi kulit dari ladang padi sijirak dari saudara kok lain kita sama tanya iswaktu makan pilihan dah dia yang bijaksana nan arif lagi budiman karena dia naik kamar itu kadang muka suik yang disampaikan suik singajo di dalam hati kita tahu kurang kan kami gantikan hari ini dan juga pada rantau raninyo masuk ini rani diurat banyak aku lapik jadi suci isu itu masuk oh Tuhan kenyangku dengan Sultan Nasrullah tas kiro dalam pidato eloklah Tuhan di kampung satu dijulikan satu satu dan adik Tuhan aku tambung agar dan ayah di jajaran para kapure tadi mudo
Pagama Siti Tuan Bahkan Siti Tuan aja Bandung Sila yang jalan kapulai Jalan kurang kotor Peri dan sadang pukul 1 tidak menjalan pukul 2 Kasih sayang calon pemulai Kasih sayang calon pemulai Ketuan mau awal Ba anak arek manusia Bacarai apa kadayoyo Dia kan dua musik tidak dia karang tahu gue manjelo pak calon bumi aman karang tahu dia tidak mencari kakak dia hanya menambah pengalaman bana puluh itu orang dia dijajah-jajah tu di kisah indah pada orang lain diajah-ajah pada merasai iswa indah pada orang lain baanan ini hanya lain hari baik bangsa minggu lapik ada dari isu itu dia akan dua masih tidak dia dan akan dua kasuh dalam kasupinam kaki dah jalan kamar aku kasih berdari dengan Joshua dari asal Jo aku ayat tu dan hanya lain Tuan surang sampai hati Iyo Tuan suka kasarulang Sabar Tuan tada mati Haram keangan kamanikah Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Provinsi Sumatera Barat beserta jajaran, Bapak Kepala Bidang, Kepala UPT Kepala Budaya, Buya Masud. Hari ini kita melaksanakan kegiatan halal bihalal selepas merayakan Hari Raya Idul Fitri, dan bagi lazim dilakukan oleh banyak organisasi untuk membangun silaturahmi dalam hal-hal kebersamaan. Kemudian mungkin momen ini kita jadikan juga untuk setidak-tidaknya merefleksi pikiran-pikiran kita dalam hal ini tentu saja tentang kesenian dan kebudayaan. Kebudayaan itu hanya sistem, sedangkan budaya itu berlaku karakter, behavior, dan itu sudah diskusikan di beberapa kali baik di Kampung Budaya, di gedung ini, dan di TPRI, di Jombang, di Lahiri dengan seluruh gurunya ada kegiatannya di Jombang ada apa. Alhamdulillah saya tahu bahwa ada cilotehnya begini, nilai berubah, berarti budaya. Saya kira nilai tidak berubah, yang berubah mungkin budaya itu. Artinya yang berubah perilaku menganut nilai kebudayaan kita. Di Minangkabau kami sudah konsultasi juga dengan Pak Buya, Pak Kadis, dan Pulau. Di Minangkabau ini sebenarnya kata kebudayaan kita ada. Kita temukan dalam kamus Minangkabau ya. Saya boleh buka kamus. Tapi terakhir-terakhir itu kita tanya juga kepada PSD Datuk Sri Rajo, ada kata budaya di Minangkabau. Tapi terakhirnya ada aneh juga. Kan dipaksakan kata budaya itu jadi budaya kan? Ayo, aneh kadang-kadang itu mungkin ada, tapi mungkin itu. Nah, adat itu itulah kebudayaan sebenarnya
mengganti kebudayaan di Minangkabau dengan seluruh sistem. Sistem kebudayaan setidak-tidaknya kan ada 7 ya kan. Ada ideologi yang dipersatukan dengan akidah, beliau ya, ideologi dan akidah. Nah ini yang paling besarnya. Politik kita apakah itu sudah ideologi, pakai ideologi dan akidahnya seperti apa? Tapi kita tetap berharap di Minangkabau itu ideologi sehat, akidah murni, beliau ya. Itu yang sangat kita harapkan. Pertama, saya ingin menyampaikan bahwa kalau kita bicara masalah tradisi, ini sepertinya kita bicara pada sebelum Perang Dunia Kedua. Banyak kesenian-kesenian tradisi itu yang berkembang dan tumbuh dalam lingkungan, terutama mungkin di Minangkabau ini, yang sampai sekarang masih tetap ada dan itu eksis sama sekali. Tapi satu hal yang menjadi persoalan di dalam kesenian itu sendiri, kalau kita bicara tradisi, mungkin kita tidak menemukan bentuk tradisi yang sebenarnya atau yang aslinya. Cuma mungkin tradisi yang telah dikembangkan oleh para pelanjut kesenian itu diantaranya para seniman. Banyak kita melihat kesenian-kesenian yang tampil di abad sekarang ini sebetulnya kesenian-kesenian yang disinergikan dalam kondisi kekinian. Artinya bagaimana kemampuan seniman untuk merenovasi atau beradaptasi pada zamannya begitu. Jadi kalau kita bicara tradisi, yang kita lihat cuma kerangkanya saja atau batangnya saja, tetapi isinya sekarang banyak yang disesuaikan pada zamannya sendiri. Artinya kenapa? Mungkin kesenian itu dipandang sangat dinamis. Jadi kesenian itu tidak statis. Seperti kita lihat Randai dalam pegelaran tadi, itu sepertinya mereka sudah bisa berkomunikasi dan beradaptasi dengan cara kekinian. Mereka telah bisa membawa keinginan-keinginan atau estetika-estetika baru dalam dunia kesenian. Tapi kalau kita bicara tentang Randai masa lalu, ini sulit juga. Mungkin di dalam kesenian itu, khususnya Randai, ada satu nilai tampilan yang kita sebut estetika. Pada kekinian itu kesenian-kesenian itu selalu menjurus kepada estetika saja. Jadi memang nilai seninya itu sangat tinggi sekali. Tetapi pada zaman tradisi, kesenian itu hanya sebuah alat menyampaikan etika atau budaya atau nilai-nilai keagamaan. Jadi ada format-format tertentu, ada prosesi-prosesi tertentu yang harus dilakukan. Karena di Minangkabau ini kesenian ini itu permainan anak nagari ya, tapi pamenan dari pahulu gitu. Jadi artinya ada pakem. Sekarang kesenian sepertinya tidak permainan pembulu gitu ya, tapi sudah menjadi permainan kita semua. Jadi kadang-kadang pakem itu agak terlepas. Kalau kita bicara dengan permainan pembulu, artinya tentu kita akan melihat perkembangan kesenian itu
berdasarkan perkembangan yang ada di negara itu. Jadi bersifat kultural. Jadi bagaimana kultur dari negara itu sendiri itu yang dikerjakan, sehingga itu menjadi permainan pembulu, permainan dari pembulu gitu, permainan dari negara. Tapi sekarang kita kan sudah lintas profesi dalam berkesenian, dan itu kita sebut kreativitas. Kemudian ada lagi ya, bagaimana situasi dan kondisi berkesenian di Sumatera Barat ini, khususnya mungkin kesenian yang diadopsi ataupun yang diciptakan oleh para seniman. Kemudian bagaimana kesenian yang dikelola oleh pemerintahan. Jadi saya melihatnya begini, ketika kita baca Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, itu ada sebuah ketentuan-ketentuan, sebuah dasar-dasar, sepertinya ada sesuatu yang ingin disampaikan dan ada pakem-pakemnya. Dan itu yang menjadi acuan dalam mengembangkan kesenian. Itu khususnya di Indonesia. Tapi ketika sampai di provinsi, dinas-dinas terkait itu kadang-kadang dia mempunyai satu message, satu pesan dari pemerintahan, yaitu ada visi dan misi yang harus dijalankan bagaimana mengembangkan kesenian itu sesuai dengan pikiran dan visi misi pemerintahan itu tersebut. Dan ini kadang-kadang kita lihat ada sedikit bertolak belakang antara Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan dengan visi misi pemerintahan itu tersebut, karena visi misi itu adalah sebuah keinginan, sedangkan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan adalah sebuah ketentuan. Dan ini juga sudah sangat berbeda dengan apa yang dilakukan oleh seniman. Seniman mempunyai kreativitas dan dia tidak mempedulikan apakah itu Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan atau visi misi dari pemerintahan. Yang jelas mereka berkarya dan beraktivitas dengan kemampuan, dengan keinginan mereka itu sendiri. Jadi terkadang hal-hal yang demikian yang membuat tidak sinkronnya antara kesenian, pengelolaan kesenian dan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Dalam arti kata begini, ada satu hal yang harus kita pikirkan. Kalau memang kesenian itu permainan anak nagari, permainan dia panggung, kemudian itu terikat dengan adat istiadat yang ada di negara kita. Adat istiadat itu ada hukumnya, ada faktornya, yaitu kita sebut hukum adat. Tetapi kesenian itu tidak ada hukumnya. Itu sebuah kreativitas yang berkembang atas kemauan para seniman itu sendiri. Oke, kita kunci ya. Kita bisa tangkap. Assalamualaikum. Terima kasih lah. Kita bisa tangkap poinnya. Ya. Selanjutnya kita serahkan ke Ibu. Silakan Bu, bisa saja untuk reaksi kita Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kadis Dinas Kebudayaan Bapak Saifullah, seterusnya Buya Masjidin, para teman budaya, teman-teman, sahabat-sahabat, seniman Sumatera Barat, seterusnya Pak Datuk dan Bapak Datuk Suendri. Saya apa ya sedikit. Kalau kita mau belajar tentang Minangkabau, ada 3 sistem yang harus kita pahami. Yang pertama filosofi, adat pesan syarak, syarak pesan kita belah. Yang kedua sistem kemasyarakatan atau sistem kelarasan yang itu tergambar dalam ranji lembaga adat Minangkabau. Yang ketiga sistem kekerabatan Minangkabau. Saya akhir-akhir ini menghindari memakai kata matrilineal, sebab di dalam kosakata bahasa Minang itu tidak ada kata matrilineal, yang ada pari, mate, kampung.
Kemudian juga sistem matrilineal ini banyak dianut oleh suku-suku bangsa lain yang ada yang tidak Islam, ada yang tidak beragama. Makanya saya menyebut sistem kekerabatan Minangkabau itu terbentuk dari dua tali sambung. Yang pertama tali sambung nasab dari ayah. Yang kedua tali sambung rahim dari ibu yang menjadi suku dan kaum. Kadang-kadang orang luar ada yang salah pengertian. Orang Minang itu katanya sistemnya matrilineal, tapi bernasab ke ibu. Nah, jadi harus kita jelaskan, bernasab ke ayah, bersuku ke ibu. Dan kedua tali itu tidak akan pernah putus sampai akhir nanti. Nah, dari ketiga sistem nilai tadi, sebenarnya kalau kita lihat dari filosofi itu, sebenarnya kalau kita ringkaskan aja pengertian adat itu sebenarnya akhlak manusia. Nah, dari kata akhlak itu bisa kita lihat dari salah satu atribut adat dari Minangkabau. Kan banyak, ada rumah gadang, ada macam-macam, ada pakaian. Jadi dari saya mengambil contoh dari salah satu atribut orang Minangkabau, baik laki-laki maupun perempuan, yang bisa dilihat dari pakaian. Jadi pakaian itu sebuah identiti orang Minang. Di dalam pakaian ada pakem-pakemnya, ada ketentuan-ketentuan, dan kami dengan Dinas Kebudayaan sudah mendata dan menginventarisir pakaian-pakaian perempuan Minang dari setiap nagari. Itu yang baru terkumpul 406 macam pakaian pengantin dan pakaian adat. Dari 406 macam itu tidak satu pun pakaian itu yang jarang, ketat, kemudian menyerupai pakaian laki-laki dan membuka aurat. Tidak ada satu. Jadi dari pakaian yang sudah terkumpul 406 macam itu dapat gambaran kita bahwa perempuan Minang itu orang yang makmur hidup. Jadi pakaian-pakaian yang dikumpulkan itu, perhiasan itu betul-betul emas murni. Bahkan ada satu pakaian di suatu daerah, waktu memotret pakaian itu dan dibawa ke sini terpaksa dikawal sama Satpol PP karena berat suntingnya itu 300 emas, berat sekali. Nah, jadi dari pakaian itu dapat juga kita lihat bahwa perempuan Minang itu dihormati dan pakaiannya. Kemudian yang berikutnya, perempuan Minang itu sangat kreatif. Jadi perbedaan pakaian perempuan itu ada beberapa komponen, ya, ada kain kodek, bisa dari sarung, bisa dari batik, bisa dari songket, kemudian baju kurung pasiba, kemudian tutup kepala, kemudian kain sandal. Variasi pakaian itu pada tutup kepala itu setiap negeri. Nah, pada umumnya kita kalau mengenal pakaian pengantin itu sunting. Sunting itu pakaian pesisir. Sementara di daerah-daerah lain pakaian-pakaian pengantin itu sangat-sangat etnik, elegan dan luar biasa. Nah, dan sekarang kecenderungan pakaian pengantin, pakaian segala macam sudah dimodifikasi, termasuk juga pakaian penghulu. Kalau sekarang boleh saya katakan dengan marah pada Tuhan, pakaian penghulu tidak bisa membedakan awak di pakaian marapulai, di pakaian anak rantai. Jadi kacau balau itu. Jadi salah satu orang melihat Minangkabau dari jendela kecil tentang pakaian, sehingga orang memahami bagaimana posisi perempuan. Perempuan itu pakaiannya tidak mengacu kepada suaminya, tapi di mana negerinya. Pakaian itu dinamakan dengan pakaian nagari. Seperti di Tanah Datar pakaian Pandisike, pakaian Panamake, pakaian Sungaya, Sumani, Lintau, Batu, dan dua tempat lain. Kemudian ditentukan juga oleh umurnya. Umurnya. Nah, kemudian dalam pemakaian ada aturan-aturan. Yang pertama fungsinya, sebagai siapa dia? Mandi soko. Kemudian acara yang dihadiri, kemudian umur. Tapi seluruh pakaian itu ada yang membedakan, mana yang pakaian dibedakan oleh warna. Yang menarik bagi saya, seperti pakaian mandi soko, pakaian penghulu, itu semuanya warnanya hitam.
Karena saya melukis ya, saya tahu persis, dan melukisnya bukan main-main, serius juga. Sudah pameran Bina 2 kali di Taman Ismail Marzuki. Ternyata hitam itu tidak warna. Jadi kalau kita atur warna-warna dasar, itu semuanya menjadi hitam. Jadi pakaian penghulu hitam, pakaian made soko atau made gaun hitam. Warna hitam diletakkan di atas warna-warna yang beraneka ragam, dia maju ke depan. Jadi dari jauh kalau kita menghadiri sebuah acara, kita sudah tahu itu datuk dari pakaiannya. Nah, dan sekarang itu tidak diapakan lagi. Bahkan misalnya seorang datuk kakak penghulu, istrinya lain kampungnya, dia kerana pola dharma wanita, datuknya misalnya orang Solo, dia pakai baju Solo di istrinya. Nah, jadi orang bertanya pakaian identitas kok. Kok ini mama awak kok orang awak kok. Kadang orang kadang-kadang. Tapi dalam konsep kepalanya, kalau baju lakinya mengikut, itu kan pola dharma wanita. Sementara dalam konsep kedudukan posisi perempuan berdiri sendiri, tidak mengacu kepada suami. Itu yang pertama. Kemudian makanya saya sudah coba mencari ya di Google di mana-mana, tidak ada di dunia ini perempuannya yang punya pakaian sebanyak pakaian perempuan Minangkabau. Jadi dari pakaian itu juga kita bisa melihat posisi perempuan. Jadi kalau bagaimana kesetaraan gender, emansipasi perempuan, dan banyak orang-orang dari luar studi tentang kedudukan perempuan, waktu ditanya ke mereka kenapa tertarik, karena di luar Minangkabau perempuan itu adalah properti laki-laki. Kalau dia menyukai dia marah, tapi kalau dia tidak suka dibuang. Sementara di Minangkabau seluruh properti kaum milik perempuan. Stop di sini. Bapak Ibu semuanya, teman-teman seniman budayawan, demikianlah dialog kita dalam rangka halal bihalal seniman budayawan hari ini. Saya sebagai moderator, saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjung kapurun sami pun rabah kacondong sekaligus datang sekawal bersusun. Ampun bantu kalian pun salam ketumpah bagai membuat kekawal penegak ini. Kalilah wala di sungai rimbang mana usul mati tadajut. Ugawa mulia ditimbang koko suap alam lagu. Nak tikupan pun saya ombe mungkin padangan. Banda orang kami pandangan, bandana orang ditinggali. Kabar orang kami kebaran, kabar setelah dunia masuk ini. Kami bangun.
Ibu dengan Mandi, mari kemari melahana, aduh sebuah kami disampaikan. Oi Mandi kan buang jalan, tuan sabah buang. Aku sababnya ambo lipat. Sekarang kan murah oi Mandi kan, boleh nak senang dalam hati, sejuk di dalam tiru. Yang sudiran tulang, upet dari pelarian sidini sampai hari kepala. Gak ada mana, ada sayang, kapan bimbang menjadi agama, kapan dukung menjadi pengikut, kapan lawan domba menjadi agama. Bui kapal padina, cepat dapat menambang. Kalau lebih indah baru bina, tumpuk agak sabar. Bina dalam tak nyoba gelombang, bina dan tak nyoba dia. Satu ibu menak agama, kanan kuasa wanita. Ya ibu penting sayang, hampir pemimpin pada kami. Iman menak buah pendidikan, Pak Istiqomah. Kawan jadi panutan, rangkap pun sayang kata paham kan? Iman deh kan uang jadi aku. Ampun bariku kalian. Kasut jalinan 10 tatap kuakan lebih naruh. Ampun kita pakai mana? Katu anak dari mana? Punya sampai pakai hambu. Pituahan tidak kamu inaga. Siang jatuh tak jadikan bukit. Kalau malam enggak bakalan agak senang hati mana. Pisau ketek pano pangusan usai katoka dengan karuni usai katoka dengan karuni dua lain sana ada dua kabaran diri dua kabaran diri. Sayang, kamarilah anak-anak saban kau. Aduh, sebuah nama kan mendekat dokat dosa saja. Condong yang kamari rapa, lori menantang bariada. Cuka kusi talago panwa. Undang masih kata, pakaian paman kubah. Kalau dipakai tak bulai dah. Tengah gunakan doang. Oi bunda kandung dan lambo, entah segala lama segala pasangan, mandang kata dari mana, kuat anda karena buka, rundian dari kaman jadi kalau intasan, kualah sampai dulu, menilai pulau sakit, dekok kami yang nandang, kuncinan limo kapan lain karena
Santon ngono, kita mandi kulay kabulia. Panak mandi kulay kabalaki. Ini batulah di anak. Kok jauh wala kabala. Sulit sa tuwak nila balik. Kok nakito kapag nakakaan. Oy, mamuli-muli. Libo-libo agak sa kilo. Ang ba na simula sa karunde. Kau, ay tilah pakaian anak gasugiro. Supaya copet itu barangkali. Kok itu non mandelujun rame lah urang di tigoro rame de urang tagak kamu denai mau kasih hati itu jadi semua oh bukan agak kamu dalam layar kandungmu terang kembali dan
sampai waksa. Beribu langkah dilangkahkan 8 kaki berjalan, kini duduk badan dulu. Allah merdeka ombak mengenai. Yo, aku. Gimana kini kawan gituan badan memadai itu? Alah aku dari jauh. Aku dari Doke. Yo. Kedua hitam bagadaknya ada dulu. Enggak. Kalau menurut aku, Ino kini kau sedang di balai. Di balai? Yo. Buat cari. Buat suri di balai. Jadi. Manalah macu Sarawak ombak. Tak ada. Cari dua. Tak ombak bola di mata ulama. Aku punya mereka. Kamu tengok sikit. Ayo. Yo. Kalau pak aku hitam tu mereka. Hai. Mereka. Untuk hitam kepala mereka. Yo. Kalau banyak kecil. Aku yo kawan gitu. Yo. Kecil. Nemu apa bagian? Ayo. Tengok. Tengok. Bagus. Woi, mana ni? Akan ambil itu kata mereka. Apa kopi tu? Ambil mereka. Kalau jadi kopi mereka. Ajar balik mereka. Boleh nanti kopi boleh mereka. Ayo. Asyik orang. Aku mereka. Manjur biar bawa. Langsung siap itu. Nambah mereka. Di posan di gua. Ambo kan balik dia kon babu. Ya. Hai. Ambo sedang teman langsung pakai jawab saja. Masalah pendekar nombor 2. Di bawah pendekar pada waktu itu kini. Saya ada nak kamu bahas. Dulu kita mangko dulu. Jadi. Raja pendekar. Yang berlaku. Mana pendekar nombor 2. Pada waktu kini lay ada nak lay ada jual nak baik. Jatuh selero tuas tidak matu kaya musati waktu iko kini. Ini pakai sisa kuala iyo kosong anak gading dah dulu. Pahamlah berdeka tentang. Kau itu ni. Anuri am kini. Disuruh pada mau ombak. Mencari keligang. Di dalam mak. Enggak. Di dalam. Tengok. Jangan berdeka. Jangan berdeka gini. Pencari kali yang pakai tak boleh sebab ibu kami di situ. Jadi ambo nak kali-kali ini boleh macam baru mereka. Pegang. Kalau batang kau sudah 20 jadi kau. Wah, ucap di situ putibo semua dikali ayah kadua. Ada ikan di situ. Apa yang? Yo. Mau? Ada apa yang di kau? Yo. Hei. Kau. Mayo. Mayo. Hai. Ma. Ada kau. Iko ni kau. Iko ni kau. Iko ni tiap dari jauh. Nampak betul dan tilik kau ni kau. Bayo mereka. Mereka boleh mereka masuk. Apa sedikit? Kita berjalan ke Iko kini. Selisia petang silasia diambil. Waktu mereka. Kau indah selesai kasih dia sejumlah negara tak? Asa sejumlah. Adik-adik mereka. Tuan Jo bijaksana. Sampai kata tadorong-dorong. Tu besar mana terlampau-lampau. Kau godang tuan sama lelu. Kau tinggi usaha lain koi. Koi hati dia lucu. Abu tak ada di mereka. Nak apa yang mereka? Jangan kamu
Sali ko rin menikah. Sabulay ko. Alah, Oi pandekaan ng batiko. Dari jak ada naik padan. Loki iyo yung tengok mah. Dari jak ko pandeka mamay. Indah ko ado sopan yok santo. Di mana ko ada di Adik dua itu ada. Mahal pernikahan berjalan surah, berjalan arah kakubang, torikan jiwa kepainan. Kan dia ikut pengokambang kami nak majak ke pelaminan. Oi pandekaan ng batiko. Usah mengecek langsung usah tak tahu tak dorong di dalam ada di dalam lebih bau kan dia ada sandi syarat kalau bahasa di kita pulang memakaikan nanado usah dia benar. Usah pendekar berkata macam itu. Usah dia jadi tentara baris pendekar. Ikut memang kami di pasal ikut kami. Usah. Kamu berjalan. Oh dia panggil selendang dulu. Kini baik malah dia adungan ayo berpindah pada rasa hijau bicara juraka itu sudah hijau. Oi pandekan batiko kata-kata batang datang kau diambil dalam sopan. Kini datang tele ini memimpin. Dijajah anak dijajah orang sinanya ribu. Pandeka iko mengajak dari Meksiko. Pendekar. Berjalan arah-arah. Yo. Kan ke bang dulu. Jika kita ke cakap ni berambat dan dulu. Oi pendekar batiko ini dadakan berada kalian. Kami dah sedang pinjaman kami dengan iyo komentar. Yo. Pendekar berlebat kira pendekar itu pada. Coba jangan kuih lagi di mereka. Balik mereka. Mereka. Kamu kan beriak kak? Aku nak tahu mereka. Tunggu. Alika. Tunggu anda. Naik dulu. Asal pandai. Masuk mereka. Paling gagah juga dulu. Satu. Oh. Ada mereka. Mereka gagah. Tak bisa dulu. Mereka enggak. Benar mereka. Dia sakit pinggangnya mereka. Bawa tangan mereka saya naik bawah. Onde mereka. Penuh. Tapi kalah mereka. Maju mereka. Padang kosong ada orang kata. Tidak selesai tangan kosong ada sedang tu. Ini sakit. Ayo mereka. Kamu kenapa tadi mereka? Alah kamu dia. Kenapa mereka? Nak kamu boleh santiam ini mereka. Kuih mereka. Keluar padu yang buat cai. Apa? Kenapa? Bukan mereka. Mereka. Oh, macam mana? Lagi mereka nak pilih semua. Itu. Itu ini. Mari sama aku. Langsung luar ke sana. Ya. Jadi mereka. Jual. Adil. Ondol. Mereka ondol. Kenapa? Mereka. Ambo. Yo. Mereka lah. Pinjam kami lah. Kenapa kena mana mereka? Yang mau kena kopi muka. Amo tolong mereka. Hei. Orang orang aku. Enak mereka kena sunat. Apa tolong mereka? Awas mereka. Awas mereka jangan mengangkang. Awas. Jangan mengangkang. Jangan mengangkang. Jangan. Aku mau bincang dengan. Jangan bola cepat. Bunyi sultan. Dari
Untuk kami. Ayo.